Selamat Soki. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat, kaya, oke? Soki. Sudah Soki hari ini? Nah, yang belum tolong ingat. Nah, ya, masa-masa ini kita masih Jakarta juga PSBB total ya. Jadi Bapak Ibu mesti lebih aware, kita saling menjaga ya kan. Kalau keluar rumah jangan lupa 3M-nya ya, menggunakan masker, menjaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Nah, kembali lagi bersama dengan Michael di sini dan Pak Dr. Yohanes. Gimana kabar nih? Baik, sehat selalu. Baik, sehat selalu ya. Kita juga mendoakan Bapak Ibu semua selalu sehat. Dan hari ini kita memang membahas yang ada hubungannya sama daya tahan tubuh. Ini alat luar biasa. Sudah lihat di belakang Michael ini sinar inframerah jauh atau kita lebih kenal dengan sebutan FIR ya, Far Infrared Rays. Nah, mungkin kita mulai dari sini Pak Dokter ya, bahwa FIR selalu diidentikan dengan karena panas itu sinar matahari. Bahkan ya, banyak betul. Juga yang bilang ya disarankan masa-masa gini banyak berjemur sinar matahari. Iya. Nah, Bapak bisa tolong berikan pencerahan sama kita Pak. Hubungannya di mana ini? Silakan. Ya, jadi sekarang kan memang kebetulan lagi pandemi COVID ya, kita kan disarankan untuk berjemur sinar matahari. Sebenarnya apa efek dari sinar matahari itu sendiri terhadap tubuh manusia? Ya. Jadi tubuh manusia itu sendiri selain memperoleh energi dari makanan, ternyata ada lagi sumber energi lain yaitu dari sinar matahari. Nah, sinar kehidupan itu. Iya, sinar matahari. Sinar matahari itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai macam sinar dia. Jadi ada yang kalau kita bilang tuh sinar tampak, jadi sinar yang kita lihat sehari-hari, merah, kuning, hijau itu yang kita lihat. Nah, terus ternyata juga dia ada sinar ultraviolet, terus ada lagi itu fungsinya untuk membunuh kuman dia, biasanya untuk ultraviolet. Makanya kenapa kan sinar UV itu dibuat alat stabilisasi ya, untuk kadang-kadang di lampu untuk penjernih air itu juga dipakai itu UV. Terus ada lagi yang namanya inframerah. Nah, ini yang justru yang inframerah ini yang sebagian besar itu yang terdapat di dalam sinar matahari itu adalah sinar inframerah gitu. Nah, jadi dominannya itu sebetulnya sinar yang dari sinar mata itu sinar inframerah. Inframerah. Iya. Berarti kita mesti lebih dalam mempelajari. Tadi kan Bapak bilang ada yang tampak dan tidak tampak. Nah, yang mempengaruhi tampak dan tidak tampak itu di panjang gelombang ya Pak yang berbedanya. Iya, nah, jadi, kalau untuk inframerah sendiri bagaimana Pak? Nah, panjang gelombang si inframerah itu sendiri berkisar antara 0,75 mikron sampai ke 1000 mikrometer. Nah, kenapa sinar ini ya sebenarnya di inframerah itu ditemukan oleh seorang penemu Sir William Herschel. Jadi ketika dia mempelajari sinar, dia mencoba, dia di sinar matahari ini ada apanya sih? Kenapa bisa menghasilkan panas? Nah, dia uji nih sama dia. Jadi sinar ini sinar matahari itu ditembak ke prisma, namanya prisma. Dia memancarkan sinar. Nah, itu timbul tuh ada yang bisa kita lihat nih, merah, kuning, hijau, pokoknya sampai ke warna pelangi itu ya Pak ya. Warna pelangi. Sama dia diuji, dikasih termometer sama dia. Oh, ternyata mau diukur ininya Pak ya? Iya, sinar ini bisa menghasilkan panas nggak? Ternyata begitu dia taruh termometer, dia geser. Kan jadi dia mulainya dari belakang, dari warna ungu dulu. Oh, ini suhunya segini, terus dia geser sampai ke merah. Dia lihat bahwa ternyata sinar yang warnanya merah ini menghasilkan panas. Nah, ternyata terjadi suatu ketidaksengajaan sebenarnya. Jadi ketika Sir William ini menggeser lagi setelah warna merah. Nah, berarti itu suhunya di luar warna merah yang kita lihat itu suhunya naik. Jadi dia melihat bahwa sebenarnya ada suatu sinar yang tidak kita lihat, tetapi memiliki tenaga, memiliki panas yang melebihi daripada si sinar merah ini. Nah, inilah yang disebut sebagai sinar inframerah, gitu. Oke. Nah, kemudian ini pertanyaan yang mungkin sering juga. Jadi sebenarnya kapan sih yang jadi perdebatan? Kapan waktu yang terbaik untuk berjemur? Nah, ini yang kita sering baca ya, ada yang bilang jam 8 sampai jam 10, ada yang bilang jam 9 sampai jam 11. Sebenarnya ini tergantung dari tempat dan lokasi juga ya. Kan tentu saja kan kita kalau yang di Jakarta kan beda jamnya sama yang di Jayapura. Kalau di Jayapura itu mungkin jam 6 pagi udah panasnya bukan main, udah kayak jam 9. Jadi kapan sebenarnya bisa dibilang cocok buat berjemur itu? Buat kesehatan, positif buat kesehatan. Itu sebenarnya kita cukup lihat aja dari bayangan.
Kalau kita berdiri, kemudian mataharinya di belakang kita, kalau bayangannya itu lebih panjang dari kita, itu bisa dianggap itu masih waktu yang cocok buat berjemur. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berdiri terus kita lihat bayang panjangan kita itu lebih pendek daripada kitanya, itu berarti udah nggak cocok waktunya. Gitu. Berarti sebenarnya kalau bayang lebih pendek kan posisi matahari sudah matahari tinggi. otomatis sudah terlalu tinggi. Hampir gitu. terik Sama. ya. Iya, makanya. Itu aja yang jadi pegangan karena memang kan tergantung cuaca, kadang-kadang pagi mendung. Nah, atau kan posisi letak kita kan juga kayak di kota perbedaan itu kan. Jadi makanya jamnya itu sendiri bisa dibilang kita harus menyesuaikan dengan lokasi kita berada gitu. Tapi kalau sudah ada fear ini mungkin nggak perlu lagi Iya, jadi kita kapan saja itu apa kita bisa nungguin, waduh mendung lagi. Iya, itulah makanya teknologi hadir itu untuk memudahkan ya, salah satunya ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita ingin tahu juga nih Pak Dokter, apa sebetulnya efek dari sinar ini, sinar inframerah ya, terhadap tubuh, dalam hal ini mungkin terhadap sel kali ya. Nah, kalau membicara makhluk hidup ya kita membicarakan sebagai sel, sebagai unit terkecil. Nah, sebenarnya efek kerjanya ini bagaimana? Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa sel itu memiliki air baik itu di luar maupun di dalam di dalam selnya itu sendiri. Nah, ternyata si sinar ini, si inframerah ini, dia memiliki kemampuan untuk merangsang ada yang namanya bagian dalam sel itu mitokondria. Mitokondria ini bisa dibilang sebagai sumber tenaga, sumber energi dari sel itu untuk melakukan fungsinya. Betul. Nah, jadi dengan adanya sinar itu sendiri, yang pertama dia bisa merangsang si mitokondria ini untuk melepaskan energi. Nah, yang kedua juga adanya efek dari air itu sendiri juga bisa membantu dari sel itu sendiri untuk lebih melepaskan energi lagi. Jadi singkatnya mungkin sinar ini memberikan energi untuk sel. Ya, gitu, jadi kemampuannya itu adalah ketika sinar itu masuk, si sel ini bisa lebih aktif. Nah, selanjutnya kalau bicara sinar inframerah jauh, apa penelitiannya pasti sudah ada dong. Kalau tadi sudah kita tahu bahwa ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, pasti banyak sudah dilakukan. Yang bisa Bapak share itu penelitian apa saja, bagaimana efek FEAR terhadap manusia. Efek dari inframerahnya itu ya, terutama itu yang pernah diteliti, yang pernah diteliti di sekitar tahun 2016, si Ken Zhao itu meneliti tentang apa efek dari inframerah terhadap jaringan saraf. Nah, ternyata inframerah itu sendiri memiliki sifat bisa merangsang saraf-saraf wajah, kemudian pendengaran, sistem keseimbangan gitu. Selain itu juga ternyata fungsi utamanya, jadi ketika saraf itu menerima sinar, terjadi stimulasi, terjadi perangsangan si saraf itu. Jadi saraf-saraf yang mungkin karena sudah cedera atau karena faktor usia sudah lemah, itu dengan adanya perangsangan dari si sinar ini, ternyata saraf itu bisa menunjukkan ke arah perbaikan. Perbaikan dan ya, jadi perbaikan fungsinya gitu. Oke. Kemudian Pak, ada lagi? Yang lain itu terutama untuk kulit ya. Nah, ternyata pada kulit yang terluka atau kulit ya misalnya ya luka misalnya jerawat lah ya, misalnya pada pasien pokoknya yang beradangan lah di kulit ya. Peradangan di kulit itu ya. Ternyata inframerah ini juga bisa melepaskan yang namanya faktor-faktor growth factor, jadi untuk pertumbuhan dan perbaikan setelah regenerasi. Jadi perbaikan dari sel-sel kulit itu juga untuk perbaikan kulit yang terluka itu juga menunjukkan hasil inframerah gitu. Nah, ini penting ini memperbaiki sel, jadi khususnya pemulihan luka begitu ya Pak ya. Selain itu juga ada beberapa penelitian yang cukup menarik, itu penggunaan inframerah ini terhadap sel-sel yang di otak ya, yang di kepala nih terutama. Jadi ternyata dengan adanya penyinaran dari inframerah itu untuk pasien-pasien seperti yang mengalami trauma, cedera kepala misalnya karena kecelakaan, atau pasien-pasien yang mengalami degenerasi, jadi adanya perlemahan, penuaan fungsi dia, seperti pada kasusnya Alzheimer atau ya, pasien-pasien Parkinson. Juga untuk pernah tercatat untuk beberapa pasien stroke ya, yang mengalami stroke. Nah, itu ternyata dengan pembantuan dengan penyinaran dengan inframerah itu juga menunjukkan perbaikan. Jadi selain
selain untuk saraf-saraf tepi ya, untuk jaringan untuk yang di bagian tubuh lain, ternyata dia juga berfungsi untuk yang di otak. Karena tadi panas itu ya, maksudnya melebarkan pembuluh darah begitu kan, jadi lebih lancar ya, cocok ini untuk mencegah kita dari kena masalah sirkulasi Pak ya. Iya. Berarti jadi, yang darah tinggi, yang stroke, yang punya masalah misalkan jantung koroner, pokoknya yang berhubungan dengan penyumbatan cocok sekali Pak ya untuk menggunakan ini. Iya, bisa dibilang gitu. Salah satu keunggulan dari FEAR adalah kemampuannya untuk menembus jaringan. Nah, ini yang ke dalam. Menembus ke dalam. Berapa dalam itu kurang lebih sekitar 5 cm dan itu cukup dalam. Oke, dalam sekali Pak, berarti sampai ke tulang. 5 cm ya seginian mungkin. Jadi untuk kepala kenapa dia bisa dipakai yaitu fungsinya karena dia bisa menembus melancarkan. 5 cm. Oke Pak, kemudian kan kalau bicara FEAR, efek yang dirasakan tubuh itu kan hangat. Nah ini juga mungkin banyak pertanyaan yang juga saya yakin Bapak Ibu juga bertanya. Sauna juga panas Pak. Nah, dua-duanya efek panas. Nama bedanya panas dari mandi uap gitu kan, sauna, dengan FEAR ini gimana? Bisa diterangkan? Ya ini memang sering jadi pertanyaan ya. Bahkan ada beberapa orang mikir itu sebenarnya kok FEAR ini kok pasien itu merasa bahwa FEAR ini butuh kehangatan lebih katanya. Nah, ternyata kurang panasnya kurang, gitu. ada yang bilang kurang begitu. Jadi memang kita harus kalau membicarakan FEAR ini kita harus ibarat kita membicarakan yang satu microwave, yang satu oven. Microwave dan oven. Kalau yang namanya oven itu kan dia menggunakan api, itu dia panasnya dari luar. Nah, jadi panas yang kalau kita tadi bilangnya apa sauna ya, nah anggap dia sauna. Kalau sauna, kalau kita pernah masuk ke sauna itu kan kita melihat ada pemanasnya, terus di atasnya ada batu ya, terus kita siram air nih. Batunya disiram air, siram air keluar uap. Nah, uap itu panas itu. Itu panasnya itu dari luar ke dalam. Nah dia memang sih bikin pembuluh darah jadi melebar, pori-pori melebar, ya. Itu betul. Nah itu kalau si sauna. Sedangkan kalau FEAR ini kita harus mikir seperti microwave. Nah, dia memasukkan sinar ke dalam tubuh, ke dalam sel, kemudian dia merubah jadi energi, dan energi ini dilepaskan dalam bentuk panas. Jadi dia masuk ke dalam, keluar itu diserap, lalu dikeluarkan dari dalam. Makanya kenapa kalau pemakaian FEAR itu orang bisa tahan sampai setengah jam juga masih tahan. Aman dan Pak ya. Karena sifatnya begitu. Betul. Jadi dia bisa dibilang dia tidak ada kontak juga ya, tidak kontak secara langsung gitu, tidak kontak langsung dengan kulit. Jadi ini untuk mencegah adanya perlukaan atau cedera pada kulit, dan juga karena kalau panas kan luka bakar. Iya, jadi memang FEAR ini bekerjanya itu dari dalam dia begitu sinar itu masuk, dia mengaktifkan sel kita untuk melepaskan energi yang melepaskan itu berupa rasa hangat, rasa panas yang kita rasakan. Oke. Kemudian istimewanya FEAR Shoki selain yang tadi bisa menembus ke dalam gitu, ada apa lagi nih Pak keistimewaan dari FEAR-nya Shoki? Ya memang kalau untuk alat ini sendiri ya, untuk FEAR-nya ini, yang pertama ya tadi kan saya udah bilang bahwa dia tuh memiliki kemampuan untuk menembus sampai kurang sekitar 5 cm ya, dan itu cukup dalam ya, 5 cm, dan ini beda dengan alat konvensional biasa seperti kayak pemanas lampu itu mereka nggak dalam, itu biasanya nggak dalam, dan itu kadang-kadang kalau terlalu lama juga bisa bikin cedera ya, bisa bikin lukanya jadi luka di kulit. Nah selain tadi bisa daya tembusnya kuat itu Pak, menembus sampai 5 cm ke dalam itu, ada keistimewaan lainnya apa nih, bisa Pak Iwan share juga? Mungkin dari ini ya, dia punya bahannya ya, bahannya itu terbuat dari silika, dimana silikanya ini sendiri berupa gel kasar yang memiliki kemampuan untuk memancarkan sinar ini ke segala arah. Jadi bukan fokus ke satu titik, tapi dia menyebar begitu. Jadi sehingga kalau dia juga ya, jadi kalau dia saling bersilang, saling menyinari itu bisa satu daerah itu bisa terkena, bisa tercover lah. Terus juga selain itu saya lihat dari segi penggunaannya ya, untuk penggunaannya sendiri ini sudah bisa bilang cukup sistematis ya. Jadi sudah diatur, sudah ada semacam regulator, semacam pengatur di mesin ini, sehingga panasnya ini bisa dibilang stabil. Jadi tiap
nggak tiap nanti setiap berapa menit naik atau naik turun. Nah itu biasa, itu kan nanti mengganggu fungsinya. Nah ini udah diatur jadi supaya stabil dan sudah bisa dibilang aman jadi karena kestabilannya ini. Oke. Jadi kesimpulannya untuk VIR ini gimana Pak? Ya jadi yang pertama itu keistimewaan dari VIR itu pertama adalah kemampuannya untuk menembus kulit. Nah ini yang membedakan dengan alat konvensional biasa. Ya. Bedanya istimewa di sini. Apakah daya tembus yang betul. kuat. Yang kedua, VIR itu bekerjanya dari dalam. Ya tadi. Jadi dia bukan kalau sauna itu dari luar ke dalam, kalau dia dari dalam. Dengan cara apa? Dengan cara merangsang dari si sel itu untuk mengeluarkan tenaga. Selain itu juga ada juga fungsi dari air untuk membantunya. Dan yang ketiga, panas yang dihasilkannya itu sendiri juga membantu untuk sirkulasi darah. Nah, panasnya itu sendiri dia bisa merangsang pelebaran pembuluh darah serta untuk memperbaiki sirkulasi. Nah, terutama pada jaringan yang luka itu kan sering terjadi penyumbatan. Nah, jadi dengan adanya VIR ini bisa dibantu pancarannya. Terus selain itu juga bisa dibilang aman ya karena adanya regulatornya, tadi ada pengaturannya juga bisa dibilang aman. Juga desainnya juga bisa dibilang bisa disesuaikan mau dipakai duduk atau dibuat tiduran. Nah, itu salah satu beberapa kelebihan dari alat VIR ini. Oke. Jadi sekian banyak keistimewaan, tapi yang pasti ini kan kami menyampaikan, tapi Bapak Ibu mesti membuktikan. Kita sampaikan, Bapak Ibu buktikan manfaatnya. Ya, untuk masalah-masalah tadi juga Pak Dokter juga sudah singgung soal masalah kesehatan seperti apa tuh Pak tadi yang di bagian kepala cedera. Nah, yang orang tua khususnya lansia juga itu sangat membutuhkan hangatnya VIR ini. Ya, dan Bapak Ibu perlu tahu dikombinasikan dengan si mesin seperti yang sesi lain juga itu sangat baik. Kenapa? Karena dia akan bekerja bersinergi gitu ya. Jadi kalau yang misalkan cedera di pinggang Pak saraf kejepit misalkan sinar dulu dihangatkan ototnya supaya tadi ada kan efek stimulasi sarafnya gitu. Nah, itu perbaikan gitu. Jadi kami menunggu ya Bapak Ibu yang mau sharing nanti silakan. Jadi yang sudah menggunakan alat ini juga berbagi dengan yang lain. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat Ibu Bapak semua, dan yang sudah punya lebih rajin pakainya, yang belum punya bisa segera memutuskan untuk memiliki sendiri dan bisa merawat kesehatan keluarga dengan Soki. Soki at home, Soki save you. Oke, selamat Soki.